Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ananda, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Semoga pembelajaran ini diridhoi Allah sehingga mudah dipahami dan kalian senang mempelajarinya. Baik, pada video listrik statis 10 ini, pembahasan kita masih terkait dengan kapasitas konduktor. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas kapasitas konduktor gabungan. Tentu dalam hal ini ada beberapa konduktor yang digabungkan. Tetapi untuk kali ini kita tinjau hanya dua buah gabungan, ya, dua buah konduktor yang digabungkan, yaitu konduktor yang berbentuk bola. Dalam pembahasan ini ada dibutuhkan beberapa materi prasyarat yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Yang pertama, potensial pada bola konduktor, di mana V sama dengan kaki per R, di mana R ini adalah jari-jari dari bola tersebut, dan Q ini muatan yang tersimpan pada bola tersebut. Kemudian kapasitas konduktor itu sendiri, C sama dengan Q per V. Kemudian kapasitas konduktor yang berbentuk bola, yaitu C sama dengan R per K, di mana R ini adalah jari-jari bola, dan K ini adalah mengindikasikan medium di dalam bola tersebut. Di mana untuk sebuah bola konduktor, tentu R dan K-nya ini konstan. Kalau C sebuah bola konduktor konstan, C ini adalah konstan untuk sebuah konduktor. Untuk sebuah konduktor C ini konstan. Maka kalau Q-nya berubah, tentu V-nya harus berubah. Kalau Q-nya membesar, tentu V-nya harus membesar supaya perbandingannya tetap. Kalau Q-nya mengecil, tentu V-nya juga harus mengecil supaya perbandingannya tetap, karena C ini konstan. Baik, sekarang kita tinjau bola konduktor pertama dengan kapasitas C1 dan muatan yang tersimpan pada bola ini Q1, ada Q, ada V, ada V1 di sini. Demikian pula pada bola kedua, ada C2, ada Q2 dan ada V2. Kalau kedua bola ini dihubungkan dengan konduktor yang bisa menghantarkan muatan, tapi konduktornya adalah konduktor yang tidak punya kapasitas, yang tidak menyimpan muatan. Jadi ini konduktornya tidak menyimpan muatan, dia berarti muatan hanya tersimpan pada bola 1 dan bola 2 saja. Maka kalau muatannya sudah berpindah karena dia dihubungkan dengan konduktor ini, sudah tergabung bola 1 dengan bola 2 namanya, maka ada perpindahan muatan dari bola 1 ke bola 2 atau sebaliknya. Maka tentu muatan yang tersimpan di bola 1 tidak Q1 lagi, muatan yang tersimpan pada bola 2 tidak Q2 lagi. Kita belum tahu ini. Maka kalau Q-nya berubah, tentu V-nya juga berubah. Tapi yang paling penting dilihat di sini adalah C-nya. C1 kapasitas pada bola pertama sebelum dihubungkan dengan setelah dihubungkan oleh konduktor ini, yaitu tetap. Ini C1, di sini C1 juga. Ini C2 di bola 2, setelah dihubungkan dengan konduktor ini C2 juga. Kapasitas dari bola kedua itu. Karena kapasitas sebuah bola itu tetap, ya. Karena ukuran kapasitas sebuah bola itu kan bergantung ke ukurannya ini. Karena ukurannya tetap, maka C-nya tetap. Jadi C itu tidak bergantung kepada Q dan V. Walaupun Q dan V pada bola 1 dan bola 2 ini berubah, C-nya tetap saja. Untuk melihat bagaimana aliran muatan pada bola ini, supaya lebih real kita bandingkan dengan pada bejana, aliran air pada bejana ini, ya. Ini bejana pertama dengan kapasitas C1, ini bejana kedua dengan kapasitas C2. Bejana ini masih dihubungkan, disekat, ya, dibatasi oleh keran ini. Kalau bejana satu ini bejana ini diisi dengan air seperti ini. Bejana 1 diisi air dengan volume I1, bejana 2 diisi air dengan volume I2. Di mana volume I2 ini jauh lebih besar dari volume I1, ya. I2 besar dari I1, dan permukaan air pada bejana 1 itu H1, ini ketinggian permukaan air pada bejana H2 ini, pada bejana 2 ini H2, ya. Di mana H2 terlihat ini lebih lebih rendah daripada H1. Untuk lebih jelasnya kita misalkan dengan angka-angka, misalnya volume pada bejana 1 ini 5 liter misalnya, pada bejana 2 7 liter. Jadi ini lebih besar I2, ya. Kemudian ketinggian air pada bejana 1 ini lebih besar, misalnya 30.
dan pada bejana 2 ini 20 cm misalnya. Kalau keran ini dibuka, tentu air akan mengalir dari tempat yang permukaan tinggi ke tempat yang permukaan rendah, bukan dari volume yang besar ke volume yang kecil. Maka kita lihat kalau kerannya sudah dibuka seperti ini, maka permukaan air pada bejana 1 ini akan turun, dan tentu volume air pada bejana 1 ini akan mengecil. Awalnya I1 di sini sudah I1 aksen, tidak I1 lagi. Kalau awalnya 5 tentu di sini berkurang, misalnya 3 ya. Kalau berkurang 3 berarti ada air yang pindah ke bejana yang besar, yaitu 2 tentu ya, 5 kurang 3, 2 ini. Maka volume air pada bejana besar yang udah naik ini tentu bertambah jadi dari 7 jadi 9 begitu. Kemudian ketinggian permukaan air ini juga begitu. Air itu akan berpindah sampai ketinggian kedua air di kedua bejana ini, ketinggian permukaan air di kedua bejana ini sama, yaitu H1 aksen sama dengan H2 aksen. Kalau H1 aksen sudah sama dengan H2 aksen, air tidak berpindah lagi. Maka dapat kita simpulkan nanti ya, bahwa kesimpulan pertama itu adalah air itu mengalir dari tempat yang ketinggiannya permukaan, dari tempat yang volume ketinggian permukaannya besar ke tempat yang ketinggian permukaannya lebih rendah ya. Sehingga H1 itu turun, sehingga jadi H1 aksen lebih kecil dari H1. H2 itu naik, sehingga H2 aksen ini besar dari H2. Tentu akibatnya nilai H1 aksen dengan H2 aksen itu antara 20 dan 30, antara H2 dan H1 aksen begitu ya. Misalnya pada kesempatan ini kita ambil aja contohnya 25 ya ketinggiannya. Maka dapat kita ambil kesimpulan seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya air itu akan mengalir dari tempat yang permukaannya tinggi ke tempat yang permukaannya rendah. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, jumlah air di bejana 1 dengan di bejana 2 ini sebelum dan setelah keran dibuka sama. Sebelum keran dibuka 5 tambah 7, 12. Setelah keran dibuka 3 tambah 9, 12 juga. Nah, jadi I1 tambah I2 akan sama dengan I1 aksen tambah I2 aksen. Kemudian kesimpulan yang ketiga, itu kesimpulan yang kedua tadi ya. Yang ketiga, bahwasanya jumlah air yang berpindah itu dapat kita lihat di sini ya. Ini awalnya volumenya 5, ini jadi volumenya 3. Berarti air yang pindah itu 2. Jadi perpindahan air itu dapat dilihat dari selisih volume air di bejana 1 sebelum keran dibuka dengan setelah keran dibuka, atau selisih air di bejana 2 sebelum keran dibuka dengan setelah keran dibuka. Berarti di sini volumenya yang pindah itu, volume air yang pindah dari bejana 1 ke 2 adalah 9 dikurang 7, yaitu 2. Kira-kira itu yang paling penting dipahami untuk pembahasan ini. Kita lanjutkan dengan bagaimana kondisi perpindahan muatan pada bola konduktor ini. Baik Ananda ya, sudah bisa dipahami bagaimana kondisi air pada kedua bejana ini sebelum keran dibuka dengan setelah keran dibuka ya. Dengan memahami ini kita dapat membayangkan bagaimana aliran muatan dan bagaimana kondisi tegangan atau potensial listrik pada kedua bejana ini. Muatan di kedua bejana ini ibarat volume kan pada I1 dan I2 pada kedua bejana ini, volume air pada bejana 1 dan pada bejana 2. Tegangan atau potensial pada kedua bola konduktor ini ibarat ketinggian permukaan air pada kedua bejana, ya kan? Maka air itu tadi akan berpindah dari tempat permukaan tinggi ke tempat permukaan yang rendah. Ya, demikian pula dengan muatan itu akan berpindah dari tempat potensial yang tinggi ke tempat potensial yang rendah. Pada kesempatan ini kita misalkan pula V1 ini potensialnya lebih besar, sehingga muatan nanti pindah dari bola 1 ke bola 2. Nah, kita lihat bagaimana kondisi muatan pada bola 1 dulu. Maka pada bola 1 ini Q1 tambah Q2 itu jumlah muatan pada bola 1 tambah muatan pada bola 2 itu kita sama dengan Q ya. Kalau ibaratkan dengan angka-angka 5 tambah 7 itu sama dengan 12. Maka pada bola 2 setelah
setelah dihubungkan dengan kawat konduktor yang namanya sudah digabungkan itu, nanti muatannya tidak Q1 lagi, namanya Q1 aksen, dan Q2 tidak Q2 lagi, namanya Q2 aksen ini ya. Maka kalau dijumlahkan Q1 tambah Q2 ini namanya Q gabungan. Gabungan ini bukan dijumlahkan, itu maksudnya gabungan ini maksudnya Q gabungan ini adalah Q setelah kedua kawat ini dihubungkan, digabungkan namanya. Jadi Q gabungan ini artinya jumlah muatan Q1 aksen tambah Q2 aksen. Jumlah muatan setelah kedua bola ini dihubungkan atau digabungkan ya. Baik. Kalau misalkan dengan angka-angka tentu 3 tambah 9, 12 juga. Jadi Q akan sama dengan Q gabungan ya. Kemudian potensialnya. Potensial ibarat ketinggian tadi. Tentu kalau ini muatannya berkurang, berarti muatan itu berpindah dari bola 1 ke bola 2. Tentu V-nya juga berubah jadi V1 aksen. Dan V2 berubah jadi V2 aksen. Dalam hal ini, sehingga H1 aksen sama dengan H2 aksen tadi, sekarang juga demikian, V1 aksen akan sama dengan V2 aksen. Kita sebut namanya V gabungan ya. Sama dengan V gabungan. Jadi V1 aksen sama dengan V gabungan juga, V2 aksen V gabungan juga. Gabungan ini maksudnya sekali lagi bukan dijumlahkan V1 dengan V2, maksudnya gabungan ini potensial kedua bola setelah dihubungkan dengan kawat konduktor ini setelah digabungkan namanya. Kemudian dapat kita lihat di ringkasannya bahwasanya Q ini akan sama dengan Q1 tambah Q2, Q gabungan ini akan sama dengan Q1 aksen tambah Q2 aksen, maka Q ini akan sama dengan Q gabungan ya, Q akan sama dengan Q gabungan, ini Q pin ini maksudnya Q yang pindah ya, muatan yang berpindah itu tentu delta Q1 itu artinya selisih muatan pada bola 1. Di sini dapat kita lihat itu Q1 kurang Q1 aksen, 5 kurang 3, jadi 2 yang pindah. Atau kalau sama dengan delta Q2, selisih pada muatan Q2. Tentu dalam hal ini Q2 aksen kurang Q2, 9 kurang 7 yaitu 2. Kira-kira begitu jumlah muatan yang pindah. Jadi yang akan diselisihkan muatan pada bola 1 dengan 1, 2 dengan 2 ya. Mencari jumlah muatan yang pindah itu dapat terlihat dengan jelas di sini. Kemudian potensialnya juga begitu, tadi sudah disebutkan, dapat kita tulis lagi, maka V1 aksen sama dengan V2 aksen disebut dengan V gabungan. V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V gabungan. Gabungan bukan ditambahkan 1 dengan 2 maksudnya, tapi ibarat H1 aksen sama dengan H2 aksen sama dengan 25 ya. Kemudian kita dapat menulis tadi bahwasanya Q itu sama dengan Q gabungan, dapat kita tulis di sini Q sama dengan Q gabungan, Q itu Q1 tambah Q2 dan Q gabungan itu Q1 aksen tambah Q2 aksen ya. Q itu tentu kalau C sama dengan Q per P, tentu kalau Q itu C kali V, silang aja ke sini. Kalau Q1 tentu C1 kali V1. Kalau Q2 tentu C2 kali V2 dan seterusnya. Dan kalau Q1 aksen tentu Q1 aksen tentu C-nya tidak berubah ya. C1 kali V1 aksen. C-nya tetap tadi. Dari awal sudah diingatkan. Maka C1 Q1 aksen sama dengan C1 kali V1 aksen tambah C2 kali V2 aksen demikian. Maka V1 aksen kan sama dengan V2 aksen sama dengan V gabungan. Maka kita dapatkan V gabungannya. Ini V diganti dengan V gabungan, V2 aksen juga diganti dengan V gabungan, bisa dikeluarkan dari kurung ya, tinggal di dalam kurung C1 tambah C2 aja. Maka V gabungan akan sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 per C1 tambah C2. Ingat ya, C1 V1, C1 V1 adalah Q1 ya. Kemudian, kalau persamaan ini kita rubah bentuknya, C1 tambah C2, ini C1 tambah C2, V gabungan silang ke bawah, maka C1 V1 tadi Q1 kan, C1 V1 ini Q1, jadi Q1 tambah Q2 sama dengan V gabungan silang ke bawah ini ya, V gabungan ini. Maka Q1 tambah Q2 itu kan Q gabungan ya. Boleh ditulis Q gabungan. Maka Q gabungan per Q gabungan ini Q1 aksen tambah Q2 aksen sama dengan Q1 tambah Q2, maka boleh juga ditulis dengan Q gabungan, nilainya sama aja Q dengan Q gabungan ya. Maka Q gabungan per V gabungan tentu jadi C gabungan dia. Ini C gabungan ya. Maka C gabungan itu akan sama dengan C gabungan itu, ini Q gabungan per V gabungan, Q gabungan per V gabungan boleh diganti dengan C gabungan. Sehingga ini boleh diganti dengan C gabungan ya. Maka C gabungan itu tentu akan sama dengan C1 tambah C2. Barangkali demikian pembahasan
tentang kapasitas konduktor gabungan ini. Kita lihat contoh soalnya ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Ini soalnya bisa dibaca sendiri ya. Kita lihat ringkasan soalnya aja. Di mana diketahui R1-nya 1,8 cm atau 1,8 kali 10 pangkat min 2 meter, dan Q1-nya ini 20 ya, 20 pikokulom. Kemudian kalau R1-nya sudah ada, jari-jarinya sudah ada dari bola konduktor ini, tentu bisa dicari C-nya, karena C itu kan R per K tadi ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ada, jadi R per K, R1 per K 1,2 kali 10 pangkat min 2 cm ini bagi 9 kali 10 pangkat 9. Jadi 1,2 bagi 9 itu kan 0,2 ya. 0,2 itu 2 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dikali min 11 kan 2 kali 10 pangkat min 12 itu. Min 12 itu piko ya, piko farad. Kemudian R2-nya ada 5,4, Q2-nya 30 ini. Q2-nya 30 pikokulom ya. R2-nya 5,4. Maka C2 juga bisa cari, tentu R2 per K ya. 5,4 kali 10 pangkat min 2 bagi 9. 5,4 bagi 9, 0,6 itu kan. 0,6 itu 6 kali 10 pangkat min 1. Min 1 dengan 10 pangkat min 11 ini min 12. 10 pangkat min 12 itu piko. Jadi 6 piko farad ya. C2-nya. Kemudian yang ditanya A. Yang A itu potensial listrik pada masing-masing bola ya. V1 berapa, V2 berapa. Kalau Q-nya ada, Q-nya ada, nanti C-nya sudah ada, maka bisa dicari V-nya ya. Kemudian yang B, jika bola 1 dan bola 2 dihubungkan dengan konduktor yang tidak punya kapasitas, tidak nyimpan muatan, dia tidak punya kapasitas, dia berarti ya, tentukan yang satunya potensial bola setelah dihubungkan. Jadi berapa V1 dan V2 setelah dihubungkan, atau V gabungan nanti namanya ya. Yang B yang ditanya V gabungan ya, setelah dihubungkan berapa V1 berapa V2-nya. Aksen ya, V1 aksen dan V2 aksen disebut dengan V gabungan seperti yang tadi ya. Yang B, yang B nomor poin 2-nya muatan pada masing-masing bola. Berarti berapa Q1 setelah dihubungkan ini, berarti Q1 aksen lagi. Q1 aksen berapa, Q2 aksen berapa ya. Q1 aksen berapa, Q2 aksen berapa ini pada masing-masing bola setelah dihubungkan. Ini yang belum dihubungkan ya. Nomor 3-nya besar dan arah perpindahan muatan. Berarti delta Q tadi lambangnya kan. Dan arahnya kemana? Dari bola 1 ke 2 atau 2 ke 1, nanti kita lihat ya. Kita dapat selesaikan yang pertama ya V1 dan V2 ditanya. Jadi kalau V tentu untuk mendapat Q itu kan C kali V. Maka V itu kan Q per C ya. V itu sama dengan Q per C. Ya, sebagaimana yang sudah dibahas tadi, kalau Q-nya 20 piko dibagi C-nya C1 itu 2 piko, maka 20 bagi 2 kan dapat 10 ya. Piko dan piko habis, coulomb per farad itu disebut dengan volt ya. Maka 10 volt V1-nya. V2 juga begitu, tentu Q2 per C2. Kalau V2 ya. V2 Q2-nya 30. Q2-nya 30 ini, Q2 30. C2-nya ini 6 pikofarad. 30 bagi 6 tentu 5 ya. Piko dengan piko habis, coulomb per farad itu disebut volt. Jadi 5 volt ini. V2-nya 5 volt. Jadi ini V2 ini 5 volt ya. V1-nya 10 volt ya. Kemudian setelah dihubungkan, tentu terjadi perpindahan muatan. Kita lihat berapa V1 aksen dan V2 aksennya. Kalau V1 aksennya mengecil, berarti potensialnya muatannya berkurang nanti itu. Kita lihat V1 aksen atau V2 aksen dengan mencari V gabungannya. V gabungan itu tadi V1, C1, V1 kali C2, V2 per C1 kali C2. C kali V itu kan, C kali V itu kan Q ini. Ini kan Q1 ini. Q1 itu 20 ya, Q2 itu 30 bagi 2 dan 6 ini. Jadi 50 per 8 ya. 50 bagi 8 itu kan 6,25 ya. Piko dengan piko habis, coulomb per farad itu namanya volt ya. Berarti 6,25 volt apanya,
potensial gabungannya. Berarti V1-nya 6,25 volt, V2-nya V1 aksennya 6,25 volt, V2 aksen juga 6,25 volt sama dengan V gabungan ya. Ini 6,25 volt V-nya. Kemudian kalau udah V-nya berarti ini dari 10 turun jadi 6,25, berarti Q-nya berkurang ini. Q1 aksennya berkurang. Kita lihat, tentu kalau Q itu kan C kali V. Kalau Q itu kan C kali V ini. Kalau Q1 aksen yang ditanya, tentu C1 kali V1 aksen. C-nya tidak berubah ya. Maka C-nya tetap C. Q1 aksen sama C1 kali V1 aksen. Atau V gabungan ini ya. V gabungan ini. Berarti yang 6,25 ini. C1-nya berarti 2 kali 6,25 berarti 12,5 ya, picocoulomb. Pico tetap pico, farad kali volt itu jadi coulomb ya. Jadi awalnya 20 jadi 12,5, jadi berkurang. Berarti sudah ketahuan nih, muatan itu pindah dari bola 1 ke bola 2. Pasti bola 2 bertambah besar muatannya ya. Q2 aksen itu tentu C2 kali V2 aksen atau V2 gabungan atau V2 aksen ini ya. V1 aksen sama dengan V2 aksen, boleh aja V aksen namanya. Atau V gabungan ya. Maka 6 dikali C-nya 6 ya. C2 6. V2 aksen 6,25. 6 kali 6,25. Atau bertambahnya 37,5 ya. 37,5 Q2 aksennya. Jadi bertambah. Maka selisihnya tentu yang ditanya lagi delta Q, selisih Q-nya. Berarti berapa muatan yang pindah. Berarti kalau dari sini kelihatan ya, muatan di 1 itu berkurang. Berarti dia pindah ke 2. Berapa pindahnya? Ya 20 kurang 12,5 ya. Berarti delta Q itu Q1 kurang Q1 aksen. Berarti Q1 kurang Q1 aksen. 20 kurang 12,5. Tentu 7,5 ya. 7,5 picocoulomb. Atau Q2 aksen kurang Q2. Boleh juga ya. Q2 aksen kurang Q2. Jadi 37,5 dikurang 30. Menjadi 7,5 juga. 7,5 picofarad yang pindah. Jadi sudah tahu jawabannya. Jumlah muatan yang pindah itu adalah 7,5 picofarad. Pindah dari 1 ke 2. Dari muatan yang kecil ke muatan yang besar, dari potensial yang besar ke potensial yang kecil, yang betul patokannya ya. Di potensialnya V1-nya 10, V2-nya 5. Jadi muatan itu berpindah dari tempat yang potensialnya besar ke tempat yang potensialnya kecil, bukan dari tempat yang bermuatan besar ke tempat yang bermuatan kecil, bukan begitu. Kemudian demikian barangkali pembahasan contoh soal dan pembahasan tentang konduktor gabungan ini. Kita lihat latihan 1 ya, untuk evaluasi dari pemahaman gabungan dari konduktor ini. Silakan dikerjakan, ini sudah ada kuncinya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau ada kesalahan kunci atau tidak sama kunci jawaban ini dengan yang kalian cari, boleh didiskusikan juga di kolom komentar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.